yang belum sampai Jogja? Hari Minggu, Bu. Oh, hari Minggu. Oke, hari Minggu menurut surat edaran harus sudah bisa sampai di Jogja untuk persiapan isolasi mandiri dulu gitu ya selama 14 hari, kemudian nanti pada waktu yang ditentukan nanti kalian untuk rapid test di Unisa begitu. Jadi memang nggak semua angkatan bisa ikut kuliah offline gitu ya. Jadi kemarin pertimbangannya adalah beberapa materi yang memang tidak bisa kita berikan secara online dan itu merupakan materi pembelajaran yang inti atau pokok begitu sehingga mengharuskan untuk bertemu secara langsung walaupun nanti mungkin prosedurnya ketat begitu ya dalam proses praktikumnya begitu. Jadi kita udah nggak bisa praktikum kayak biasa yang sebelum pandemi. Tapi mudah-mudahan semua upaya itu punya tujuan untuk memberikan pembelajaran yang sebagaimana mestinya. Baik, kita mulai dulu dengan berdoa, kemudian silahkan melanjutkan membaca Al-Quran, surat yang selanjutnya yang biasa kalian baca. Silakan, dipersilakan. Baik Ibu, terima kasih banyak atas kesempatan yang telah diberikan. Baik teman-teman, sebelum kita mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita membaca doa sebelum belajar dan diikuti dengan tilawah Al-Quran surat Atin. Berdoa dimulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini waszaitun watturi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin. Illalladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Wa yukadzibu ba'du alaihi sallallahu bi ahkamil hakimin. Sadaqallahul azim. Oke, baik. Terima kasih. Saya lanjutkan untuk perkuliahan hari ini. Untuk persalinan, saya diminta untuk memberikan materi mengenai kala 4 persalinan dan IBM pada kala 4. Baik, materi ini nanti masuk pada UTS, gitu ya, pada UTS. Jadi diberikan hari ini. Insya Allah kalian UTS kapan? Tanggal 17. 16. Persalinan kapan persalinan? Tanggal 16 Ibu, hari Senin. Oh, persalinan hari Senin. Oke. Baik, berarti nanti masuk di ujian hari Senin ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Hari ini insya Allah kita akan bersama-sama nanti berdiskusi mengenai kala 4 persalinan dan beberapa evidence base pada kala 4. Tujuan pembelajarannya insya Allah di hari ini, di pagi hari ini kita nanti akan bersama-sama memahami apa itu kala 4 dan memahami beberapa evidence
terkait dengan kala 4. Oke. Baik. Kalau di persalinan pasti acuannya kita kebanyakan pada surat Maryam begitu ya. Oke, kalau bisa diambil hikmahnya dari surat Maryam ini bahwa proses kalau saya lebih suka kalimat yang terakhir. Bersenang hatilah kamu gitu ya, bahwa kalau sebuah proses persalinan itu memang sebuah proses yang menurut saya secara psikologis dan fisik itu bukanlah sesuatu yang mudah. Tetapi bagaimana kita nanti sebagai seorang bidan akan membawa ibu melalui fase persalinan itu dengan bersenang hati, gitu ya. Jadi bagaimana kita membawa proses persalinan, membawa pengalaman yang baik bagi ibu terhadap proses persalinan yang dijalani oleh ibu. Dan itu merupakan suatu yang sangat penting karena proses persalinan itu terekam bukan hanya oleh ibu, tetapi juga oleh janinnya, oleh si bayi. Jadi persalinan yang traumatik itu bukan hanya membawa pengalaman yang buruk untuk ibu, tetapi juga membawa pengalaman yang buruk bagi bayi. Maka Bu Bidan punya tugas yang sangat penting, yang sangat mulia untuk bersama-sama memberikan energi yang positif atau positif experience kepada ibu terhadap proses persalinannya. Oke, kemarin kalian kala 1, 2, 3-nya sudah ya? Yang untuk kala 2-nya masih untuk nanti siang, Bu, jam 1, Bu. Jam 1, kala 2. Dengan siapa nanti kala 2? Dengan Bu Fitri ya. Oh, dengan Bu Fitri ya. Oke. Berarti kita loncat dulu ya di kala 4. Oke, ini menurut WHO bahwa pada proses persalinan gitu ya, untuk memberikan sebuah pengalaman yang positif bagi ibu itu ada 4 hal utama. Yang pertama adalah respect maternity care gitu. Jadi kita di dalam memberikan asuhan persalinan itu harus asuhan yang respect terhadap ibu. Itu ya, kalau di Indonesia kita mengenalnya adalah asuhan sayang ibu. Jadi memberikan asuhan yang paripurna kepada ibu seolah-olah itu ibu itu adalah saya. Gitu ya. Jadi asuhan seperti apa yang ingin kalian berikan kepada ibu adalah bagaimana kalian menjadi pasien ingin diberlakukan. Gitu ya. Kalau kalian pengennya itu disayang gitu ya, diberikan perhatian penuh, maka seperti itulah kalian harus memberikan asuhan kepada ibu ketika persalinan. Yang kedua adalah effective communication. Jadi komunikasinya mesti efektif, bukan hanya kita sebagai bidan kepada pasien, tetapi juga bidan kepada teman sejawat lain gitu ya, sesama tenaga kesehatan gitu. Jadi komunikasinya harus yang efektif. Kemudian yang ketiga adalah company during labor and childbirth. Jadi harus ada kerjasama yang positif begitu antara ibu, keluarga kita, dan seluruh yang terlibat di dalam proses persalinan. Yang terakhir adalah continuity of care. Jadi proses persalinan ini tidak berhenti hanya di proses persalinannya saja untuk pemberian asuhan, tetapi akan menjadi berkelanjutan terhadap proses pasca persalinannya, bahkan sampai dengan nantinya ibu berencana untuk melahirkan lagi gitu ya. Jadi continuity of care adalah demikian. Jadi mulai dari dia sebetulnya dimulainya kapan? Dimulainya adalah dari sebelum kehamilan gitu ya. Dari sebelum kehamilan, ibunya hamil, kemudian bersalin, kemudian dia melewati masa nifas awal, kemudian sampai dengan ber-KB dan sampai dengan beliaunya ingin memiliki anak lagi gitu ya. Jadi itu adalah proses rangkaian asuhan kita kepada ibu. 4 rekomendasi ini yang juga kita terus soundingkan kepada sesama bidan, sesama tenaga kesehatan maupun bagi ibu. Gitu ya. Jadi bukan hanya bu bidannya saja yang belajar, ibu pun harus belajar.
Gitu ya, ibu-ibu juga harus belajar, ibu-ibu calon ibu, ibu-ibu calon ibu juga harus belajar bagaimana mereka memberdayakan dirinya ya dalam menghadapi proses persalinan. Karena proses persalinan itu sejatinya aktor utamanya adalah si ibu itu. Gitu. Jadi bagaimanapun juga ibu itu harus berdaya, harus banyak belajar gitu ya. Siapa yang ngajarin? Ya kita yang ngajarin ibunya. Oke, baik. Selanjutnya ini sebuah pertanyaan, kira-kira batasan skala 4 itu apa ya? Dimulai dari mana sampai kemana? Nurul izin menjawab, Ibu. Ya, silakan. Jadi batasan skala 4 sepengetahuan Nurul itu dari ibu merasa nyaman hingga nggak tahu Bu, lupa Bu. Pokoknya dimulainya dari batasan ibunya merasa nyaman, Bu. Ibunya ngerasa nyaman habis bersalin gitu ya? Oke, Bu. Oke, baik. Yang lain mungkin punya pendapat yang berbeda dari pendapat yang Nurul sampaikan untuk batasan skala 4. Ayo yang lain. Oh, ini kan yang datang banyak nih. Oh, udah 36. Oke. Yang lain apa? Mau ikutan Nurul juga? Atau punya... Iya, Bu. Oh iya. Atau punya pendapat yang lain? Boleh. Mulai dari mana? Oke. Udah, deal itu aja? Nggak ada yang lain? Apa? Wina? Apa, Win? Ini soalnya dia yang nampak di tempat saya. Dea? Bella? Isnaini? Oh, tak absen malahan. Meti? Apa Meti? Ya, Bu. Apa, Met? Batasan skala 4. Kalau tadi Setelah izin menjawab. Iya. Silakan. Setelah pengeluaran placenta sampai 1-2 jam setelahnya. 1-2 jam ya, masih bingung 1 jam apa 2 jam gitu ya. Oke, terima kasih. Ibu, saya ingin menambahkan jawaban dari Mbak Meti. Silakan. Jadi batasan skala 4 itu 1 sampai 2 jam bayi setelah lahir dan pemantauan plasenta dan ibunya, Bu. Oke, jadi fase pemantauan gitu ya. Oke, baik. Oke, terima kasih untuk jawaban-jawaban kalian gitu ya. Oke, saya mengambil definisi batasan skala 4 dari buku Asuhan Persalinan Normal, Asuhan Esensial bagi Ibu Bersalin dan Bayi Baru Lahir, serta penata laksanaan komplikasi. Jadi dari POGI dan JPNKR gitu ya, untuk pelatihan APN biasanya digunakan. Bukunya macam begini ya. Ini tahun 2017. Di sana disebutkan bahwa batasan skala 4 dimulai segera setelah plasenta lahir sampai 2 jam postpartum. Itu artinya batasan skala 4 akan kita mulai itu disebut sebagai skala 4 adalah segera setelah plasenta lahir sampai 2 jam setelahnya. Itu ya. Oke. Karena kalau batasan ibu nyaman atau hanya 1 jam setelah persalinan itu nanti menjadi batasan yang tidak jelas. Kita akan melakukan banyak hal pada skala 4. Nah, itu kapan dimulainya? Dimulainya adalah segera setelah plasenta lahir sampai 2 jam. Pasca plasenta lahir. Artinya kita punya batasan waktu skala 4 adalah 2 jam. Begitu. Walaupun kita nantinya akan tetap melakukan pengawasan pada ibu sampai dengan 24 jam dia di tempat bersalin.
gitu ya. Tetapi yang menjadi batasan kala 4 adalah pasca plasenta lahir sampai dengan 2 jam setelahnya. Oke. Kemudian sebelum sampai kepada kala 4, mungkin sedikit review mengenai kala 3. Karena ini sangat berhubungan begitu ya, antara kala 3 dengan kala 4. Gitu. Kalau dalam proses persalinan kan harusnya nggak bisa berdiri sendiri-sendiri ya. Tiap kala itu akan berhubungan. Oke. Kalau di kala 3, kalian sudah masuk mungkin materinya mengenai manajemen aktif kala 3. Apa saja yang kita lakukan pada manajemen aktif kala 3 itu? Silakan, siapa yang mau berpendapat? Dita, Alia, ini Ulfaiza, saya, Ulrike, Mardia. Halo, silahkan. Abel, apa? Manajemen aktif kala 3. Izin mencoba menjawab, Ibu. Oke, silahkan. Manajemen aktif kala 3 itu, kalau nggak salah, itu ada pemberian suntikan oksitosin, terus pengeluaran atau peregangan plasenta, satu lagi masas fundus uteri ya, Bu? Masas fundus uteri, baik. Iya, Bu. Iya. Oke, baik. Terima kasih, Iya. Abel. Iya, Jadi, tadi yang disampaikan Abel adalah ini ya. Jadi, manajemen aktif skala 3, yang pertama adalah injeksi oksitosin, 10 internasional unit IM, gitu ya. Yang kita berikan adalah IM, IV boleh tidak Bu? Boleh gitu ya, pada kondisi tertentu, nanti mungkin bisa pemberiannya adalah IV, bisa intramuskuler, bisa juga langsung di uterusnya gitu ya. Biasanya juga bisa kita berikan di sana. Kemudian yang kedua adalah peregangan tali pusat terkendali, yang ketiga adalah masase uterus. Di mana nanti masase uterus merupakan bagian dari kala 4 gitu ya, karena plasentanya sudah lahir. Ini adalah pasca bayi lahir, kemudian kita lakukan peregangan tali pusat pada kala 3, pasca plasentanya lahir kita akan lakukan masase uterus. Jadi masase uterus itu merupakan bagian dari kala 4. Walaupun ini merupakan manajemen aktif kala 3. Mungkin kemarin sudah disampaikan bahwa kenapa ada manajemen aktif kala 3, ini bertujuan adalah untuk mengurangi risiko perdarahan pada ibu, di mana kita semua tahu perdarahan merupakan salah satu penyebab terbesar dari kematian ibu. Ya. Walaupun kalau sekarang sudah agak bergeser ya, perdarahan sudah masih tertinggi, tetapi angkanya menurun digantikan dengan penyakit-penyakit penyerta. Gitu. Artinya dia walaupun angkanya turun, tetap aja dia yang tertinggi, gitu ya. Maka adanya manajemen aktif kala 3 merupakan salah satu upaya di dalam rangka mengurangi risiko perdarahan pada ibu selama proses persalinan maupun setelah persalinan. Oke, baik. Selanjutnya kita akan fokus kepada kala 4. Apa yang mesti kita lakukan pada kala 4, gitu ya. Di dalam buku yang tadi saya sampaikan, di sana ada beberapa hal, gitu ya. Kalau bisa dibilang mungkin 6, gitu ya. 6 hal. Karena kalau di acuan APN, ya, kalau di acuan APN, coba saya stop screen dulu, saya ganti screen-nya APN. Kalau pada 60 langkah APN, kita akan mulai kala 4-nya dari mulai nomor 38. Ya, dari nomor 38 sampai dengan nomor 60 gitu ya. 60 ini adalah apa yang kita lakukan selama kala 4. Jadi cukup banyak begitu. Ya. 38 ke 60 itu ada 22 ya. Ada kurang lebih 22 langkah yang kita lakukan selama kala 4.
Nah, dari 22 langkah itu yang kita lakukan adalah kalau boleh disingkat ada 6 ini. Yang pertama adalah ini, massase uterus. Ini adalah langkah awal pada kala 4 yang wajib kita lakukan. Selanjutnya adalah evaluasi tinggi fundus uteri, estimasi kehilangan darah, periksa kemungkinan perdarahan, evaluasi KU ibu, sorry bukan hanya ibu saja tetapi bayi juga, kurang di sini ya, ada ibu dan bayi, kemudian dokumentasi asuhan, melengkapi partograf. Baik, saya coba mulai dari massase uterus. Oke. Ini saya langsung saja ya, langsung pada beberapa rekomendasi oleh WHO. Ini adalah rekomendasi WHO terkait perawatan kepada ibu segera setelah bayinya lahir. Jadi yang pertama tadi yang disampaikan adalah massase uterus. Jadi ini recommended gitu ya. Artinya rangsang taktil pada uterus kita lakukan pada ibu adalah tidak boleh kurang dari 15 detik pasca plasentanya lahir. Jadi begitu tadi kala 3 selesai, plasentanya lahir, maka plasenta itu kita letakkan di tempat plasenta, nggak usah diurusin dulu plasentanya, gitu ya. Maksudnya letakin aja, tindakan berikutnya yang harus segera kita lakukan adalah rangsang taktil pada uterus, atau kita memberikan massase pada uterus. Dengan cara apa? Dengan cara melakukan gerakan melingkar gitu ya pada fundus ibu. Sehingga itu harus dalam 15 detik ya. Jadi waktunya detik ya. Dalam 15 detik pasca plasentanya lahir, uterus harus berkontraksi. Kenapa harus berkontraksi? Itu menandakan bahwa dia, si uterus, itu melakukan tindakan atau otot-ototnya bergerak sehingga dia menutup. Ibaratnya kan gini, kalau rahim gitu ya, uterus pas katakan kebuka semua tuh, tadinya plasentanya nempel gitu ya, plasenta nempel berarti di sana ada aliran antara plasenta dan uterus, kemudian plasentanya copot, maka uterus itu ibarat keran-keran kecil yang kebuka. Nah, keran-keran kecil yang kebuka itu harus menutup. Menutup dengan apa? Menutup dengan kontraksi caranya. Kalau nggak ada kontraksi, maka keran-keran kecil itu akan terus terbuka dan itu dapat menyebabkan perdarahan. Maka waktunya itu sangat singkat, harus 15 detik. Ya, 15 detik dari waktu pasca plasenta lahir. Baik, itu rekomendasi yang pertama. Kemudian di sini disampaikan tidak direkomendasikan antibiotik profilaksis bagi perempuan yang tidak ada permasalahan gitu ya. Jadi memang pemberian antibiotik pada ibu bersalin itu hanya dianjurkan pada ibu yang mengalami komplikasi. Kalau ibunya tidak ada komplikasi, maka antibiotik tidak perlu diberikan. Jadi cukup pemberiannya vitamin, begitu ya. Mungkin diberikan obat anti nyeri jika ibunya nyeri, jika tidak ya berarti tidak usah, begitu ya. Artinya meminimalisir pemberian obat-obatan farmakologi terkait dengan proses persalinan. Kecuali ada indikasi. Indikasinya apa? Misalnya ibunya ruptur perineum ya, derajat 3 kemudian harus dilakukan heating dan lain sebagainya, itu perlu antibiotik. Tapi kalau tidak ada normal maka ibunya tidak perlu diberikan antibiotik. Ini juga not recommended. Ternyata ini juga not recommended buat yang episiotomi gitu ya. Tetapi kalau di Indonesia kita masih merekomendasikan pemberian antibiotik pada episiotomi ketika kita bisa rumah sakit itu menjamin kebersihan dan keamanan, maka antibiotik profilaksis tidak perlu diberikan. Gitu ya, pada ibu-ibu dengan episiotomi. Tetapi perlu melihat juga kondisi ibu dan kondisi lingkungan sekitarnya, gitu ya. Artinya tidak harus, tidak wajib. Begitu.
Kemudian rekomendasi berikutnya adalah kita harus melakukan pengawasan kepada ibu selama 24 jam. Ya. Startnya dari kapan? Startnya dari 1 hour after birth gitu ya. Jadi kita sudah, kalau di dalam partograf, kemarin kalian sudah belajar partograf atau belum? Belum, Ibu. Oh, belum. Ibu. Baik. Baik, nanti di partograf atau mungkin di materi dokumentasi persalinan, nanti di halaman belakang itu ada pengawasan kala 4. Di mana pengawasan kala 4, pada 1 jam pertama, kita akan melakukan pengawasan kepada ibu setiap 15 menit sekali. Ya, pada 1 jam pertama. Kemudian pada 1 jam berikutnya kita akan melakukan pengawasan setiap 30 menit. Oke, kemudian setelahnya kita akan melakukan pengawasan setiap, kalau di sini adalah 6 jam. Gitu ya. Minimal adalah 4-6 jam sekali kita akan melakukan pengawasan kepada ibu. Tetapi pada 1 jam pertamanya kita akan melakukan pengawasan selama 15 menit. Jadi 15 menit sekali kita akan melakukan pengukuran atau observasi terhadap vaginal bleeding, kontraksi uterus, tinggi TFU, suhu ibu, nadi, kemudian juga tekanan darah. Ya, tekanan darah. Pada 1 jam berikutnya atau 1 jam kedua, kita akan melakukan pengawasan ini selama 30 menit sekali. Ya. Di samping itu, kita juga melakukan pengawasan terhadap urin ibu, gitu ya. Apakah ibu pengen buang air kecil atau tidak, gitu. Kemudian rekomendasi berikutnya adalah adanya bonding atau room in atau rawat gabung gitu ya antara ibu dan bayinya selama 24 jam pasca kelahiran. Artinya jika ibu dan bayinya tidak ada komplikasi, maka tidak ada alasan untuk memisahkan mereka gitu ya. Kalau zaman dulu waktu saya masih sekolah D3 begitu ya, ada ruang bayi, ada ruang ibu gitu ya. Jadi bayi baru lahir itu dipisahin sama ibunya. Gitu ya. Datang kepada ibunya itu kalau dia nangis pengen nyusu aja gitu ya. Kalau sekarang tidak. Ruang bayi digunakan untuk bayi-bayi yang lahir atau neonatus dalam pengawasan. Jika bayinya itu baik, ya kondisi ibunya stabil, bayinya stabil, apapun proses persalinannya, cara persalinannya, maka ibu dan bayi ini harus dirawat gabung menjadi satu. Oke. Kemudian jika untuk bayi, ya bayi ini baik. Kalau untuk bayi, kalau bayi itu nangis, lahir menangis kuat, maka kita tidak perlu memberikan intervensi apapun kepada bayi. Jadi bayi lahir itu kan kita nilai 3. Bagaimana usia hamilnya berapa, gitu ya. Kemudian apakah dia menangis kuat, kemudian tonus ototnya bagaimana. Kalau 3-tiganya oke, bayinya nangis kuat, tonus otot ketika lahir baik, maka bayinya tidak perlu kita lakukan intervensi apapun. Maksudnya nggak perlu disedot gitu ya. Ya, ini disedot. Karena dia sudah menangis kuat ketika lahir. Kecuali pada bayi yang tidak menangis kuat pada saat proses persalinannya. Oke, kemudian selanjutnya adalah skin to skin, ya skin to skin atau kita sebut sebagai IMD. Itu rekomendasi untuk mengurangi hipotermia dan untuk kesuksesan dari menyusui. Ya, di sini dibilang adalah the first hour after birth.
Artinya skin to skin ini berlangsung kurang lebih harus 1 jam. Kalau kurang dari 1 jam, maka tidak bisa kita sebut sebagai IMD yang baik, gitu ya. Dan ini kuncinya adalah 2, skin to skin dan first hour, 1 jam. Jadi nggak boleh ada blanket antara ibu dan bayinya, gitu ya. Jadi ibu sama bayinya nempel kulit sama kulitnya. Kemudian pada bayi yang low birth weight, ya, berat badannya itu kurang, tetapi dia itu bisa menyusu, gitu ya, maka harus segera untuk dilakukan room in atau menyusu pada bayinya. Artinya tidak ada perbedaan ketika bayi yang low birth weight ini ternyata punya kemampuan untuk menyusu dengan baik, kondisinya stabil, maka bisa dilanjutkan dengan IMD. Kecuali pada bayi-bayi yang ada komplikasinya. Jadi kalau bayinya ada komplikasinya, maka kita perbaiki dulu kondisi bayinya. Setelah dia stabil, baru kita berikan IMD kepada antara ibu dan bayinya. Oke, kemudian bayi juga wajib diberikan suntikan vitamin K 1 mg vitamin K intramuskuler after birth. Ingat, kalian perlu sangat berhati-hati dalam pemberian dosis obat-obatan pada proses persalinan. Tadi sudah ada 1 dosis obat, yaitu oksitosin 10 international unit. Ya. Itu adalah dosisnya, bukan banyaknya. Jadi 10 international unit itu banyaknya adalah 1 mili. Ya, 1 mili banyaknya, tapi isinya adalah 10 international unit. Jadi kalau kalian diminta oleh dokter, misalnya ada kasus tertentu, kemudian diminta untuk beri oksitosin 5 international unit, berarti berapa banyak oksitosin yang harus kalian berikan pada ibu? 0,5 nggak sih? Ibu. Baik, 0,5 begitu ya. Jadi harus diperhatikan betul oksitosin. Yang kedua adalah vitamin K. Vitamin K rekomendasinya adalah 1 mg vitamin K intramuskuler. Nanti kalian harus betul-betul memperhatikan ya. Ketika di lahan praktek ataupun nanti kalau insya Allah kalian punya klinik masing-masing, diperhatikan betul vitamin K yang kalian miliki. Vitamin K ini kan banyak mereknya ya. Ada, saya sebut merek, ada Neoka, ya, ada Pitomenadion yang generiknya gitu ya. Nanti dilihat dosisnya. Berapa dia? Ya, ada yang satu filenya itu berisi 2 mg dalam 2 mili. Ada yang berisi 2 mg dalam 1 mili. Nah, itu harus kalian perhatikan betul. Karena dosis pada bayi adalah 1 mg. Oke? Ya, hati-hati nih, keluar kayaknya di ujian nanti. Oke, dan itu harus kita berikan 1 jam setelah skin to skin. Jadi skin to skin dulu, baby sama ibunya 1 jam kemudian setelah selesai baru bayinya kita ambil, kita bersihkan, kita periksa gitu ya, di antropometri, diperiksa refleksnya dan lain sebagainya. Kemudian kita beri suntikan vitamin K 1 mg intramuskuler. Selanjutnya kita tidak boleh memandikan bayi. Ya, kita delay ya, tunda dulu sampai 24 jam after birth. Ya. Oke. Tetapi kalau itu nggak memungkinkan, maka minimal memandikan bayi itu 6 jam setelah lahir. Ya. Ini saya dulu punya cerita ya, dapat kena marah sama pasien gara-gara bayinya nggak dimandikan gitu. Karena kalau zaman dulu bayi lahir itu kan dibersihkan ya, mandi, jadi balik ke ibunya itu udah wangi gitu ya. Kemudian ada rekomendasi baru, jadi kita harus delay dulu terhadap
memandikan bayi gitu ya, kita kena marah gitu ya, katanya bayinya nggak diperhatikan dengan baik begitu. Kemudian kita jelaskan bahwa memang sebaiknya ditunda paling tidak 6 jam karena bayi juga butuh adaptasi. Dan bayi paling mudah terkena hipotermi. Kalau kalian yang kena hipotermi, kalian tuh kedinginan, kalian biasanya gimana? Kalau misalnya kalian kedinginan, badan kalian gimana? Pakai selimut. Pakai selimut. Terus Gemeteran nih, Bu. badan kalian gimana? Menggigil, Ibu. Badanmu gimana? Apanya akan gemeteran nih, Bu. Gemeteran, betul. Menggigil ya. Menggigil adalah salah satu upaya tubuh kita untuk memproduksi panas. Ya, jadi gigil itu sebetulnya karena kita kedinginan tadi, maka menggigil badannya itu adalah salah satu upaya tubuh untuk memproduksi panas. Itu namanya kan shivering ya. Tapi kalau bayi itu nggak bisa shivering. Ya. Bayi itu nggak bisa menggigil. Kalian kalau lihat bayi menggigil tuh berarti dia udah mau meninggal gitu ya. Nggak ada bayi itu menggigil. Maka bayi itu metabolisme panasnya bayi baru lahir itu adalah non shivering, nggak shivering, dia nggak gigil, tetapi dengan cara membakar lemak coklat di bawah kulitnya, yang itu jumlahnya sangat-sangat sedikit. Ya, maka kita perlu menjaga kestabilan suhunya. Ya, salah satu caranya adalah dengan IMD tadi. Yang kedua ya berarti jangan mandi dulu gitu ya. Maka rekomendasinya adalah 6 jam, minimal 6 jam. Oke. Ini kalau tidak salah di buku WHO nanti referensinya ada di paling bawah begitu ya, yang silakan kalian bisa downloadin bukunya, silakan kemudian dibaca. Ini yang sama juga apa yang kita cek selama ibu pada 1 jam pertama adalah temperatur ya, temperaturnya. Jadi suhunya juga harus kita cek, pulsa. Nadinya juga. Pernafasannya juga. Uterusnya ya, tonusnya harus kita cek. Di sini disampaikan 15 menit until 1 hour post birth. Jadi memang pada 1 jam pertama kita akan ngecek keseluruhan itu, baik itu tensi, nadi, kemudian tekanan darah, kontraksi ibu, perdarahan adalah setiap 15 menit sekali. Ya. Kemudian adakah luka perineumnya bagaimana, kemudian pain atau nyeri dan level kenyamanan ibu gitu ya, akan kita cek. Oke. Pada 1 jam pertama setiap 15 menit dan pada 1 jam berikutnya setiap 30 menit. Oke, ini tadi sudah saya jelaskan ya. Oke, postpartum abdominal assessment is recommended for all women. Jadi tindakan sederhana berupa massage uterus pada ibu postpartum itu sangat direkomendasikan untuk mencegah ya treatment. Ini ada di buku recommendation untuk prevention and treatment di postpartum hemorrhagic. Jadi tindakan sederhana tapi punya efek yang luar biasa. Oke, ini tadi sudah. Oke. Jadi yang pertama tadi, yang 6 langkah ini massage uterusnya adalah salah satunya itu, ya. Kemudian mengevaluasi TFU, ya. Kenapa kita harus mengevaluasi TFU? Kira-kira kenapa? Kenapa kita perlu mengevaluasi tinggi fundus uteri? Agar mengetahui posisi janin, Bu. Ini janinnya udah nggak ada, udah kalah Bu, 4. menjawab. Apa? Gimana? Cek apakah Hah? untuk mengecek apakah ada sisa dari plasenta atau tidak. Oke, baik. Yang lain? Untuk
Bu izin menambahkan mungkin Ya, Bu. boleh silakan. Mungkin itu Bu, apa ya, mengecek kontraksi uterus itu sendiri. Ya, betul. Oke, jadi betul evaluasi TFU itu satu untuk ngecek kontraksinya seperti apa, kemudian yang kedua adalah untuk tahu seberapa tinggi fundusnya. Ini kan ibunya sudah masuk pada proses involusi awal. Jadi yang tadinya uterusnya itu besar, berisi janin dan plasenta, kemudian dia melahirkan, maka uterus yang tadinya besar akan mengecil. Nah, kurang lebih pasca melahirkan itu uterus ada di posisi pertengahan pusat itu pusar ibunya dan simpisis sampai dengan nanti 2 jari di atas simpisis. Ya, posisi itu harus segitu gitu ya. Jadi kalau kira-kira uterusnya itu bertambah besar, nah kita harus curiga ada apa nih? Jangan-jangan tadi yang Nurul sampaikan, apakah ada sisa plasenta sehingga menyebabkan perdarahan di sana? Atau yang tadi Abel sampaikan untuk mengecek kontraksi, jangan-jangan kontraksinya hilang nih, gitu ya. Jadi itulah pentingnya mengevaluasi tinggi fundus pada proses persalinan pada kala 4. Yang selanjutnya adalah estimasi kehilangan darah. Oke, itu pertanyaan yang berikutnya. Kira-kira bagaimana cara kita mengestimasi kehilangan darah pada proses persalinan? Gimana kira-kira? Nurul izin menjawab, Ibu. Ya, silakan. Kalau yang sempat Nurul dapatkan di praktikum itu, kita bisa mengukur estimasi kehilangan darah itu dengan melihat mengevaluasi underpad-nya Ibu. Jadi kan biasanya tuh kan kalau Ibu di kala 4 itu kan di bawahnya ada underpad. Nah, itu kita bisa lihat seberapa banyaknya itu dari underpad itu, Bu. Oke, baik. Yang lain? Ada yang lain? Enggak, Bu. Baik, yang disampaikan Nurul tadi adalah salah satu cara, begitu ya, salah satu cara bagaimana upaya kita untuk mengestimasi. Ya, di sini di dalam buku ini ya, di dalam buku manajemen postpartum hemorrhagic dan retained placenta ini disampaikan setelah melahirkan kita itu harus memonitoring ya, memonitoring adanya perdarahan, tetapi kita tuh sebetulnya nggak bisa gimana caranya memonitoring yang apa ya, dalam artian itu yang benar-benar pas itu seperti apa. Maka salah satu caranya adalah tadi yang Nurul sampaikan, kita bisa ngecek dari underpad-nya. Maka penting bagi kita untuk terbiasa melihat dan mengetahui gitu ya, seperti apa sih perdarahan kalau ada darah di dalam underpad itu 100 mili itu kayak apa gitu ya. Jadi hampir sama, ini adalah penelitian juga, penelitian nanti ada di belakang itunya referensinya ya, dari National Guideline Estimating Postpartum Hemorrhagic. Ini juga sama, dia menggunakannya sama seperti yang kita lakukan. Jadi penting kalau nanti di praktikum persalinan ini kita akan belajar mengenai kira-kira gitu ya. Kalau ibu postpartum kemudian di underpad itu darahnya 100 mili itu seberapa banyak ya? Kalau darahnya 200 itu sebanyak apa ya? Kalau 500 itu sebanyak apa ya? Jadi estimasi yang kita lakukan adalah berupa hal demikian. Itu adalah salah satu upaya bagi kita untuk mengenali banyaknya perdarahan yang terjadi pada ibu saat itu. Gitu.
Nanti biasanya praktikumnya gimana gitu ya? Mungkin kalian sudah pernah praktikum mengenai hal itu, jadi pakai underpad gitu ya, terus nanti pakai air, pakai pewarna, terus dikasih tepung kanji sedikit gitu ya, jadi biar nggak terlalu cower, biar kayak darah beneran gitu ya, agak kental-kental gitu. Kemudian kita akan coba tuangkan. Kalau di pembalut 5 cc itu seberapa sih basahnya? Oh segitu. 10 itu seberapa sih gitu ya. Jadi kita belajar di sana. Karena untuk mengestimasi yang betul-betul akurat itu cukup sulit. Kira-kira demikian tadi. Baik. Selanjutnya kira-kira faktor dari perdarahan tadi apa saja begitu ya. Jadi di sini disampaikan bahwa ada beberapa faktor yang bisa menyebabkan terjadinya perdarahan. Ini pada kehamilan dan ini pada saat persalinan. Ada ibunya pernah punya riwayat HPP atau postpartum hemorrhagic, kemudian ibunya body mass index-nya lebih dari 35, artinya dia overweight, begitu ya. Kemudian ibu anemia, ibu dengan defisiensi besi, kemudian antepartum hemorrhagic, perdarahan pada masa kehamilan, kemudian bayinya itu besar, polyhydramnion, fibroid, ya ada fibroidnya, kemudian induksi pada persalinan, koagulopati yang diketahui, jadi koagulopati itu apa ya, perdarahan lah ya, koagulan, darahnya itu nggak bisa ada kelainan pada darahnya gitu ya. Kemudian abnormal plasenta, jadi plasentanya mungkin terimplantasi dengan tidak normal, kemudian ada hypersensitive disorder, ada placenta previa, dan pada kehamilan multiple atau gemeli, kehamilan ganda. Kemudian pada proses persalinan itu ada augmentation of labor, jadi ada induksi atau proses perangsangan pada waktu persalinan, itu juga bisa menyebabkan hemorrhagic postpartum. Kemudian ada prolong fase laten, jadi kala satunya yang memanjang. Kemudian ada precipitatus atau incoordinate labor, jadi proses persalinannya berlangsung sangat cepat, gitu ya. Jadi kelamaan ia berisiko perdarahan, kecepatan ia berisiko perdarahan, gitu ya. Kemudian ada prolong aktif kala 1 lebih dari 12 jam. Kemudian ada juga pada kala 2-nya lebih dari 3 jam, kemudian pada kala 3-nya lebih dari 30 menit, gitu ya. Kemudian ada intervensi lain, forceps, vakum, episiotomi, sesar, gitu ya. Pyrexia in labor itu berarti ibunya demam ketika proses persalinan, berarti ada infeksi di sana. Kemudian ada shoulder dystocia, distosia bahu. Kemudian bayinya besar, ada placenta abruption, berarti plasentanya itu terabsorpsi gitu ya, lepas gitu ya. Kemudian ada incomplete third stage, jadi plasentanya tidak bisa keluar keseluruhan atau incomplete. Ini adalah beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya perdarahan pada proses persalinan. Oke, kemudian tadi ada pemberian oksitosin gitu ya. Pemberian oksitosin pada kala 3. Dan itu juga dapat mencegah perdarahan. Artinya kenapa ini saya tampilkan? Karena tadi saya sampaikan antara kala 3 proses persalinan itu saling bertautan. Gitu ya. Jadi kita nggak bisa berdiri sendiri aja cuma di kala 4 aja. Ini akan berkaitan. Pemberian oksitosin pada proses persalinan pada manajemen aktif kala 3 tadi ternyata itu reduce untuk HPP atau PPH ini more than 60%. Jadi
ini merupakan rekomendasi. Ya. Kemudian di sini ada 3 jenis obat-obatan yang bisa diberikan. Lini pertamanya adalah oksitosin. Kemudian ada metil-ergometrin, kemudian ada metil-prostaglandin. Jadi kalau utamanya adalah yang diberikan ini. Gitu ya. Bagaimana dosisnya? Dosisnya itu infus 20 unit dalam 1 liter atau 60 tetes per menit. Untuk kontinuitasnya itu 20 unit dalam 1 liter 40 tetes per menit. Maksimum dosisnya adalah 4 liter 4 liter, 3 liter. Artinya kalau 1 liternya 20 unit, maka maksimalnya adalah 60 international unit. Ya, 6 ampul begitu ya maksimalnya. Do not give as an IV bolus. Jangan diberikan secara IV bolus. IV bolus tuh nggak boleh. IV bolus tuh maksudnya IV langsung gitu ya. Tapi bolehnya tuh pakai infus. Nggak boleh intravena secara langsung. Lini keduanya adalah metil-ergometrin, IM or IV slowly 0,2 mg. Ingat ya, 0,2 mg. Repeat 0,2 mg after 15 menit. Dosis maksimalnya 5, total 1 mg. Ini tidak boleh diberikan pada siapa? Pada pasien preeklamsia, hypertension and heart disease. Jadi nggak boleh diberikan kepada ibu dengan preeklamsi, tekanan darahnya tinggi atau ada kelainan pada jantungnya. Itu nggak boleh diberikan. Kalau prostaglandin nggak boleh diberikan pada yang asma. Maka dari ketiganya ini yang paling aman adalah oksitosin. Gitu ya. Oke. Nah, oksitosin vs ergometrin. Dua-duanya ini adalah uterotonika. Artinya obat-obatan yang berguna untuk merangsang kerja uterus. Dua-duanya adalah demikian. Ya, yang berbeda adalah sifat kerjanya saja. Gitu ya, kalau oksitosin itu cenderungnya lambat, kalau ergometrin itu cenderungnya cepat dia bekerjanya. Nah, mana dari keduanya ini yang bagus? Dua-duanya bagus. Hanya beda nanti cara pemberiannya saja. Lini pertamanya yang tadi saya sampaikan adalah oksitosin. Ya, di sini disampaikan oksitosin should be preferred over ergometrin alone. Ya, jadi dia bisa diberikan sendiri atau dikombinasikan dengan ergometrin gitu ya, atau kombinasi ergometrin oksitosin, karbetosin, prostaglandin. Tetapi lini pertamanya adalah oksitosin. Kalau oksitosin nggak ada, ya, atau perdarahan ibu itu tidak merespon terhadap oksitosin, maka berikan ergometrin atau modifikasi dari keduanya. Ya, kalau ini sama ini nggak ada, ya, oksitosin dan ergometrin nggak ada, atau pasiennya tidak reaktif terhadap oksitosin dan ergometrin, maka kita berikan prostaglandin. Gitu ya. Tapi F ininya adalah oksitosin. Maka ketika kalian itu belajar peralatan yang dibutuhkan pada persalinan, oksitosinnya itu kita butuh 8 pada satu persalinan. Karena kita nggak pernah ngerti, ibu yang bersalin ini bakalan normal atau bakalan perdarahan ya. Kan nggak ada yang tahu, nggak ada yang bisa jamin. Ya, mungkin ibu datang ketawa-ketawa ya, senang, bahagia, gembira, gitu. Proses persalinan kala 1 berjalan lancar. Tiba-tiba pada proses persalinannya di kala 3-nya macet, plasentanya nggak bisa keluar, perdarahan dan lain sebagainya. Jadi proses persalinan itu adalah proses yang unpredictable. Ya, tetapi kita bisa melakukan tindakan antisipasi terhadap hal itu. Salah satunya adalah dengan menyediakan oksitosin untuk pencegahan HPP pada proses persalinan.
Oke, ternyata sudah selesai dan ini beberapa rekomendasinya. Silahkan kita lanjut dengan diskusi. Baik, jika ada yang mau bertanya, dipersilahkan. Ibu, Novi izin bertanya. Silahkan. Baik Ibu, terima kasih atas waktu yang telah diberikan. Jadi Ibu, kan di kala 4 ini kan berarti tahapannya itu kan dimulai dari keluarnya plasenta ya Bu. Nah, ini kemudian kan sekarang ini kan masih banyak, terutama di daerah Nurul ini kan kesulitan untuk melakukan skin to skin. Nah, itu apakah ada rekomendasi tertentu dari WHO-nya ya Bu terkait dengan tindakan skin to skin? Berarti nanti pas skin to skin itu sekalian IMD gitu nggak Bu? Ya, oke. Baik. Jadi ya terima kasih Nur. Jadi yang ditanyakan itu proses skin to skin itu gimana gitu ya? Di dalam proses persalinan ya? Iya Bu. Oke, baik. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi bahwa ini adalah kegiatan rangkaian yang berkelanjutan gitu ya. Jadi begitu bayi lahir, pada kala 2 bayi lahir, kemudian kita akan melakukan penilaian selintas pada bayi meliputi 3 hal. Pada penilaian selintas itu yang pertama, apakah bayi cukup bulan, dan ini sudah kita tahu sejak sebelum bayinya lahir. Yang kedua, pada saat bayinya lahir, apakah dia menangis spontan? Yang ketiga, bagaimana refleksnya, tonus ototnya, apakah gerakannya aktif? Gitu ya. Jadi 3 ini yang kita lihat. Kalau ketika bayi lahir jebrol, dia nangis kuat, gerakannya aktif, oh berarti ini oke. Maka kita langsung letakkan bayi di perut ibunya, ya. Perut ibunya itu ketika proses persalinan awal di atas perut ibunya kita kasih handuk dulu. Ya, ada minimal 2 handuk di sana. Jadi begitu lahir kita nilai selintas, oh bagus bayinya, langsung ditaruh di atas perut ibunya, kita bersihkan bayinya. Bersihkannya nggak usah digosok ya, cukup dikeringkan. Gitu ya. Dikeringkan artinya bayi lahir tadi kan basah karena ada cairan ketuban gitu ya. Jadi kita keringkan kecuali telapak tangan bayinya. Jadi kita keringkan dulu, ganti handuk basah tadi dengan handuk kering. Makanya kenapa butuh 2 handuk. Oke, setelah sudah, kemudian bayinya kita tutupin dulu. Taruh tetap di atas perut ibunya pakai handuk. Ya, tindakan itu kurang lebih dari mulai kita menilai membersihkan itu kurang lebih antara 1 sampai 2 menit. Setelah selesai, kita cek perut ibunya, ada janin kedua atau tidak. Kalau tidak ada janin yang kedua, maka kita sampaikan sama ibu, Bu, alhamdulillah janinnya 1 ya, saya suntik ibu ya. Kemudian kita akan melakukan penyuntikan sama ibunya. Ibu maaf saya suntik ya, agak sakit sedikit. Ini untuk mengurangi perdarahan ya Bu. Kita suntik secara IM di sepertiga paha bagian luar. Oke, setelah selesai itu baru kita lakukan pemotongan tali pusat. Itu rekomendasi. Pemotongan tali pusat rekomendasinya kan delay, ditunda sampai minimalnya itu 2 menit setelah bayi lahir untuk memberikan kesempatan kepada plasenta untuk biar nutrisi atau FE-nya itu ke bayi gitu ya. Jadi kalau zaman dulu bayi lahir cengar langsung potong tali pusatnya. Kalau sekarang enggak, tunda dulu, delay dulu. Oke, setelah 2 menit kita potong tali pusatnya, cekrek. Berarti kan tadi si tali pusatnya 1 masih di plasenta, 1 udah di bayi. Yang di bayi kita ikat. Diikat tali pusatnya. Bayinya kita skin to skin kan sama ibunya. Kan tadi masih di blanket tuh ya, di atas perut ibunya masih ditutup handuk. Terus habis itu kita ikat, habis diikat selesai, ibu, dedeknya nempel ya sama ibu, kita balik posisi bayinya. Yang tadinya bayinya ngadep ke atas, sekarang kita tengkurepin bayinya.
dengan posisi kepala bayinya berada di antara kedua payudara ibu. Ya, terus bayinya nempel deh di badan ibunya. Kemudian kalian selimutin berdua mereka antara ibu dan bayinya. Kepala bayinya jangan lupa dikasih topi. Udah biarin aja. Nanti bayinya akan berupaya sendiri mencari puting susu ibunya. Lewat apa? Tadi kan tangannya bayi nggak kamu bersihkan. Menurut penelitian, itu akan menuntun bayi menuju ke puting ibunya karena aroma yang sama. Terus Bu Bidanya ngapain? Ya tetap ngawasin bayinya. Kalau sendirian kan susah, kan ada ibunya. Ya, sesekali ditanyain, Bu, dedeknya lagi apa? Ya, jadi ini kontak mata ibu sama bayinya, ngelihatin bayinya, sambil meluk ibunya sama bayinya di dalam satu selimut. Kemudian kita yang di bawah ngapain? Yang di bawah kita melakukan peregangan tali pusat terkendali. Jadi di bawah Bu Bidanya peregangan tali pusat terkendali, di atas bayinya sudah IMD sama ibunya. Sudah mulai pasca dari dipotong tali pusat. Begitu. Kira-kira begitu cara IMD-nya gitu ya. Jadi tetap diawasi juga gitu. Menurut saya kesulitannya kalau menurut Nurul sendiri kesulitan di sana itu karena apa? Faktor utamanya karena apa? Kalau di sini tuh Nurul biasanya tuh ibunya itu nolak, Bu. Jadi tuh mungkin bisa jadi gara-gara ibunya masih kecapean atau bisa jadi juga ibunya tuh suka ada, terkadang Bu di sini tuh masih sering ibu-ibu yang kayak baby blue syndrome gitu, Bu. Jadi malah di sini pun rawat gabung itu tuh masih jarang dilaksanakan gitu, Bu. Makanya Nurul juga masih oh ternyata di daerah Nurul pun kayak gini gitu. Karena kan Nurul juga tanya juga sama mama kalau misalkan di sini gimana, ternyata masih kayak gitu, Bu, dan memang sulit untuk menyadarkan masyarakat. Oke, baik. Banyak berarti PR-nya ya. Nah, berarti apa yang kita perlukan kalau ada kasus seperti itu? Berarti edukasi. Gitu ya, edukasinya nggak bisa kalau kita mulai edukasi itu pada saat proses persalinan. Ya jelas ibunya menolak, capek habis lahiran kok bisa-bisanya anaknya di sini ya sama Bu Bidan lah gitu ya. Kenapa? Karena dia memang mungkin belum punya pengetahuan terkait itu. Dan itu tidak bisa kita berikan saat proses persalinan. Proses persalinan itu proses yang lelah ya. Buat ibu itu lelah karena dia akan mengeluarkan tenaga yang luar biasa. Jadi ketika bayinya udah lahir, mungkin dia akan ya udah alhamdulillah lahir, udahlah aku mau istirahat gitu mungkin ya. Maka sounding terhadap ibu mengenai pentingnya IMD mesti kita gaungkan sejak awal. Dari mulai hamil ya, di kelas hamil ibu ya. Kalau Bu Bidan mungkin kalau sekarang itu susah bikin kelas hamil, kita bisa bikin WhatsApp grup ibu-ibu hamil ya. Ibu-ibu hamil kita soundingkan di sana tentang bagaimana IMD, apa manfaatnya gitu ya. IMD ini intervensi yang sangat mudah tetapi punya efek yang luar biasa. Salah satu efeknya adalah tadi mencegah perdarahan. Kenapa kok mencegah perdarahan? Ya, satu di dalam penelitian disampaikan bayi yang bisa IMD skin to skin sama ibunya gitu ya. Kemudian bayinya itu bergerak-gerak kakinya, itu juga salah gerakan kaki janin bayi bayi di perut ibunya itu juga merangsang kontraksi. Tadi kan ibu butuh kontraksi, itu satu. Yang kedua, menyusui itu juga menimbulkan kontraksi dalam upaya mencegah terjadinya perdarahan. Gitu. Yang selanjutnya mencegah bayi untuk hipotermi. Kulit ibu itu lebih bagus dari inkubator. Ya. Jadi kulit ibu itu ketika bayinya itu kedinginan, maka suhu tubuh ibu akan naik secara otomatis 1 derajat.
Kalau bayinya kepanasan, suhu ibu akan otomatis turun 1 derajat untuk menjaga babynya tetap stabil. Maka kalian tahu ada kangaroo mother care? Model kangaroo pada bayi-bayi low birth weight, ya, pada bayi-bayi kurang bulan yang lahirnya prematur ataupun berat badannya kurang dari 2.500, itu yang dilakukan adalah kangaroo mother care. Artinya kangaroo apa? Skin to skin juga. Jadi ibu sama bayinya nempel, terus bayinya dikasih baju, nempel sama ibunya gitu ya, jadi nempel. Kalau ibunya capek, ganti bapaknya. Bapaknya capek, ganti mbahnya. Yang penting itu adalah skin to skin antara orang dewasa dan itu efeknya adalah satu, mempercepat peningkatan berat badan pada bayi. Jadi yang perlu menurut saya adalah sounding yang terus-menerus, Nurul, sama ibu-ibu di sana. Nggak bisa kalau kita soundingkannya pas ibunya lagi bersalin ya, datang ke kita kenceng-kenceng terus kita kasih tahu ibu, nanti bayinya nempel, wah ibunya udah pikirannya udah macem-macem. Ngapain nempel, capek saya gitu ya. Tetapi kalau ini kita soundingkan jauh sebelum ibunya bersalin gitu ya, insya Allah ibu-ibu juga akan mudah untuk menerimanya. Mungkin itu ya, Nurul ya. Jadi jangan menyerah, jangan menyerah untuk terus memberikan edukasi gitu ya. Itu tantangan yang luar biasa, tetapi bukan menjadi hal yang tidak mungkin. Yang kedua, menurut saya di samping ibunya, tenaga kesehatan juga jadi faktor utama pada keberhasilan IMD. Gitu. Jadi masih banyak juga sebetulnya teman-teman kita ya, sejawat, bidan, yang kadang enggan melakukan IMD. Kok bisa, Bu? Ya, penelitian saya kemarin waktu S2 adalah tentang ini, IMD soalnya ya. Jadi ditemukan juga ketidakberhasilan itu faktornya banyak. Salah satunya ya petugasnya itu. Aduh, capek ya sejam, setengah jam lagi shiftku habis. Udah tak ambil aja. Nah kan gitu. Salah satu contohnya. Kemudian tiba-tiba dokter anaknya datang. Tadi pas proses persalinan dokter anaknya nggak ada. Tiba-tiba lagi IMD, terus dokter anaknya datang, diambil bayinya. Diperiksa sama dokter anaknya. Habis itu udah, nggak IMD lagi. Misalnya begitu. Jadi menurut saya faktornya bukan hanya faktor ibu saja, tetapi faktor kita sebagai tenaga kesehatan. Adalah untuk tetap memberikan hak bayi sesuai dengan apa yang harusnya didapatkan. Kalau harus dapatnya 1 jam, berikanlah 1 jam. Bu, boleh nggak sih Bu? Nggak 1 jam, saya masih kangen deh sama anak saya. Ya boleh-boleh aja, itu anaknya ibu kok, gitu ya. Maksudnya pasca 1 jam habis lahiran, ibu saya pinjam dulu ya bayinya, saya ukur tinggi badannya dulu, kemudian saya suntik vitamin K. Nah selesai itu bayinya mau IMD lagi sama ibunya boleh, ya boleh-boleh aja. Ya, tapi sebagian besar ibunya biasanya udah Bu Bidan bayinya biar dibedong dulu nanti ditaruh di sebelahnya, itu juga boleh. Yang penting hak dia selama 1 jam itu harus dipenuhi. Pada bayi-bayi yang normal ya, artinya bayinya nggak ada komplikasi. Kalau bayinya komplikasi ya jangan ambil risiko. Mungkin begitu. Baik Ibu, terima kasih banyak. Sama-sama. Silakan yang lain jika ada pertanyaan lagi. Saya izin bertanya, Ibu. Boleh, silakan. Ibu kalau semuanya ibunya positif COVID itu seperti apa nggak Ibu tindakannya? Oke, ibunya positif ya. Oke. Iya, Bu. Baik, positif COVID. Oke, COVID ini memang ya. Baik, kalau ibunya positif COVID, kalau yang sekarang memang rekomendasinya tidak ada skin to skin pada ibu dan bayinya. Ya, pada ibu yang positif COVID maupun kalau yang sekarang ibu-ibu yang belum bisa menunjukkan bahwa dia negatif, ya, maka kita anggap dia positif gitu ya. Maka skin to skin itu tidak diberlakukan.
Walaupun dia punya manfaat yang sangat banyak, tetapi karena kondisi pandemi ini, di mana penularan COVID itu juga droplet ya, lewat udara, gitu ya. Dan IMD itu kan, kalau IMD berarti bayinya di atas ibunya, jadi sangat dekat. Ya enggak, ibu ambekan, bayi ibunya bernafas, bayinya ngambil nafas dari udara yang ada di sekitarnya, itu sangat dekat. Maka pada ibu yang positif COVID memang tidak direkomendasikan untuk IMD. Begitu. Ya, jadi kalau di beberapa rumah sakit juga mereka tidak mengadakan IMD pada masa pandemi ini. Ketika ibunya belum bisa dipastikan kalau dia negatif ya. Jadi kalau yang cuma pakai rapid dan lain sebagainya kan belum bisa dipastikan beliau positif atau tidak gitu ya. Maka ya demi maksudnya demi keberlangsungan keberlangsungan atau kesejahteraan kedua-duanya, maka kita mesti milih nih antara IMD apa enggak pada kondisi sekarang. Maka rekomendasinya adalah tidak dilakukan IMD untuk mencegah penularan. Dan nanti pada COVID ini kan ibu dan bayinya berarti dipisah. Karena ibunya COVID, maka ibunya terpisah dari bayinya. Berarti nggak boleh nyusuin dong, Bu. Boleh, tapi nggak boleh langsung. Jadi ibunya ASI-nya diperas, ASI tetap diberikan kepada bayinya. Gitu. Tapi dia belum bisa menyusui secara langsung. Ya, sampai batas apa ya? Sampai ibunya nanti dinyatakan udah negatif. Ya, selama habis negatif itu ibunya menyusuinya juga harus pakai masker dulu untuk mencegah terjadinya penularan. Gitu. Karena memang COVID ini kan cukup bahaya, apalagi kalau bayi baru lahir, berarti dia termasuk kategorinya resiko tinggi terhadap proses penularan itu. Jadi ya belum boleh memang IMD, tetapi tetap boleh menyusui. Pakai apa memang nggak langsung, dia peras. Gitu ya. Karena bagaimanapun juga ASI tetap yang terbaik bagi bayi. Gitu. Jadi jangan mentang-mentang nanti karena nggak boleh berarti susu formula aja, ya jangan. Tetap harus diberikan ASI walaupun caranya tadi tidak bisa secara langsung. Oke. Mungkin begitu? Ibu, terima kasih. Iya, sama-sama. Oke, baik. Ada pertanyaan lagi? Saya, Bu. Iya, silakan. Tadi kan ada yang terkait skin to skin tuh, Bu. Nah, yang ditanyakan itu, apakah skin to skin itu hanya berlaku saat bayi setelah lahir? Apakah beberapa hari ke depan, misalnya bayi tersebut hipotermi, apakah masih bisa ngaruh, Bu, jika bayinya dikasih posisi seperti kanguru tadi, Bu? Oke. Jika tidak berpengaruh, alasannya mengapa, Bu? Oke. Baik, pertanyaan yang bagus, gitu ya. Oke, kira-kira pengaruh enggak gitu ya? Maka tadi saya sampaikan, kalian tahu tentang Kangaroo Mother Care gitu ya. Kangaroo Mother Care itu dilakukan kapan aja gitu ya. Kapan aja. Jadi bonding antara ibu dan bayi itu boleh nggak dilanjutin kalau bayinya hipotermi? Boleh, sangat boleh sekali. Gitu ya. Kalau ada kasus bayi low birth weight kemudian ditaruh di inkubator, pasti dia akan sesekali dikeluarkan untuk bonding dengan ibunya untuk Kangaroo Mother Care. Dan di beberapa penelitian menyatakan bahwa lebih efektif Kangaroo Mother Care daripada inkubator dalam proses menghangatkan bayinya. Gitu ya. Jadi misalnya kalian ketemu bayi lahir dia normal, IMD-nya normal, kemudian pada perjalanan kehidupannya pada hari keduanya misalnya dia kedinginan. Kan proses pengurangan panas itu macam-macam, ada radiasi, evaporasi, konduksi sama konveksi gitu ya. Jadi karena mungkin bayinya kedinginan itu karena di bawah AC, misal, atau karena bayinya dekat sama kipas angin, atau bayinya itu dekat sama jendela yang kebuka, atau bayinya itu diletakkan di kasur yang matras yang nggak pakai spray misalnya. Kan itu merupakan salah satu proses kehilangan panas pada bayinya.
kemudian bayinya habis itu di IMD kan boleh nggak boleh, tapi namanya bukan inisiasi menyusu dini ya, namanya nanti jadinya ya tadi kanguru mother care tadi. Karena kalau inisiasi menyusu dini kan berarti di awal tadi, inisiasi menyusu dini pada awal proses persalinan. Gitu. Jadi tetap boleh skin to skin boleh. Gitu ya. Karena secara penelitian tadi yang saya sampaikan bahwa suhu tubuh ibu itu udah badan ibu, kulit badan ibu itu udah kayak inkubator. Oke. Begitu? Berarti Bu, nambah lagi ya Bu. Misalnya nih Bu, bayinya habis dimandikan nih, kan biasanya ya agak kedinginan gitu. Kalau langsung dikasih kayak metode kanguru gitu Bu, ngaruh nggak Bu? Boleh, boleh, boleh. Misalnya ya tadi, makanya kan bathing di bayi itu satu nggak boleh lama-lama gitu ya. Jadi prosedurnya kan nggak kayak kalian mau mandi aja ya, gampang tinggal jebur-jebur gitu ya. Kalau bayi satu airnya mesti yang pas, kemudian di sekitarnya nggak ada kipas angin dan lain sebagainya. Artinya lingkungannya memang kita siapkan untuk siap memandikan bayi. Gitu ya, mandiin bayi kan kalau kalian bisa mandi setengah jam, bayi kan enggak ya, paling 5 menit gitu aja udah lama gitu ya. Juga ada teknik-tekniknya begitu. Artinya proses memandikan bayi itu juga berpengaruh gitu. Contoh misalnya bayinya habis mandi biasanya kan kita ukur suhunya. Oh, ternyata suhunya itu di bawah 36 nih, wah kedinginan. Ya udah, ibunya skin to skin sama bayinya, sini bayinya dipeluk, ibunya pakai baju bareng sama bayinya, di kanguru. Boleh sekali. Ya setelah itu bayinya udah enak gitu ya, kemudian dia digedung kayak biasa, boleh. Gitu ya. Itu adalah metode yang murah, mudah, tapi punya efek yang sangat baik. Gitu ya. Itu efek fisiknya ya, efek psikisnya kan gimana coba? Luar biasa banget kan? Ibu sama bayinya itu nempel, kontak mata. Walaupun baby kan belum bisa lihat secara jelas. Dia pandangannya kan cuma 30 cm gitu ya. Maksudnya melihat dengan jelas. Dengan skin to skin ya, mata ibu sama mata bayinya tuh deket. Wah, itu kontaknya jadi luar biasa. Ya, kontak secara psikologisnya. Gitu. Kira-kira begitu Fitri ya? Iya Bu, terima kasih Bu. Baik. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ibu, Nina izin bertanya Bu. Ya, silakan. Tadi yang sempat Ibu sebutin tentang vitamin K pada bayi yang 1 mg itu, tadi kan ada beberapa merek. Itu yang biasa digunakan yang merek apa nih Bu? Oke. Baik. Kalau udah bicara merek susah ya. Karena biasanya kalau bicara merek obat itu bicara kerjasama farmasi sama rumah sakitnya gitu ya. Jadi kalau merek itu banyak banget. Ada jenisnya, saya nggak apa-apa ya ini nyebut merek, misalnya ada Neoka begitu ya, itu merek ya. Merek itu berarti dia paten ya. Jadi kalau merek itu berarti gini, Panadol itu merek, Paramek itu merek, ya. Kenapa? Karena isinya itu adalah isinya apa sih Panadol itu? Paracetamol misalnya. Isinya adalah paracetamol. Jadi Vitka, Pitominadion itu adalah isinya. Mereknya ya bisa macam-macam itulah ya. Nah, jadi kalian kalau lihat obat, itu di samping lihat merek, lihat isi. Ya, seperti contohnya tadi lah, Panadol, Paramek, terus obat pusing itu apa aja sih? Panadol, Paramek, ya yang banyak itulah ya, itu merek. Isi itu yang ada kecil di bawahnya. Nah, itu yang harus kalian perhatikan. Contoh yang seperti Neoka, kalau tidak salah, itu isinya adalah 2 mili, dalam 2 mili itu isinya 2 miligram gitu. Jadi kita berikannya kan 1 miligram. Tapi nanti kalau di Pitominadion itu isinya misalnya
dia 1 miligram isinya 10 miligram, maka kita kasihnya 1 strip gitu loh. Mudeng nggak? Jadi yang perlu kalian perhatikan ada 2. 1 merek, 2 isi. Tapi daripada merek, kalian harus memperhatikan isinya dan dosisnya, banyaknya. Jadi misal contoh, dia merek X, ya, contoh, ini ada yang kosong. Oke. Contoh kita merek X, ya, merek X ini isinya adalah 2 ml. Dalam 2 ml ini mengandung A, nah, kalau ada ini maknanya apa? Berarti dalam 2 mili itu isinya 2 ml. Dalam 1 mili itu mengandung 1 miligram. Berarti kalau begini kan artinya dia 2 mili itu isinya adalah 2 miligram. Iya enggak? Iya, Bu. Oke. Ya, Bu. Padahal tadi dosisnya adalah dosis yang diberikan 1 miligram. Maka yang kita berikan pada bayi satu mililiter atau 1 cc. Oke, ada lagi misal merek Y isinya 1 mililiter. Ya, 1 mililiter itu dia berisi 2 miligram. Oke? Bedakan di sini. Maka berapa dosis yang kamu berikan kepada bayi? Berapa cc? 0,5. Betul. Nah, ini yang harus kalian perhatikan ketika dalam pemberian obat. Jadi ada vitamin K itu yang modelnya begini, ada yang modelnya begini. Sehingga harus diperhatikan. Jangan sampai tadi kita ngasihnya keliru pakai dosis ini jadi kurang. Atau yang ini diberikannya di sini, jadi kebanyakan. Oke, kira-kira begitu ya, Lina ya? Baik, terima kasih, Bu. Sama-sama. Oke, baik. Ada pertanyaan lagi? Sudah cukup? Kalau sudah cukup, tolong bisa dinyalakan dulu kameranya. Saya ambil gambarnya dulu. Ini udah pada mandi kan? Sudah, Ibu. Alhamdulillah. Oke, silakan dinyalakan dulu kameranya. Kita foto dulu. Kamu kenapa, Bel? Bu Abel dimatiin aja ya, Bu. Pusing kamu, Bel. Gini aja. Oke. Oke, baik. Dinyalakan dulu. Ayu, mana Ayu? Hilya, Dita, Rashna, Ulrike. Oke. Nyoman, dinyalakan dulu Nyoman.
Oke, baik. Senyum ya. Oke. 1, 2. Oke, sebentar. Oke, satu lagi. Oke, Cis senyum. Wah, yang lini kedua banyak yang nggak dinyalain. Oke, senyum. 1, 2. Baik. Oke, baik. Terima kasih. Jika tidak ada pertanyaan lagi, saya kira cukup untuk pertemuan pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Insya Allah nanti saya letakkan di e-learning untuk materinya. Dan insya Allah nanti materinya ikut dalam UTS. Baik, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Sama-sama. Ya, saya end meeting ya. Terima kasih, Ibu. Terima kasih. Sama-sama.